Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi umat muslim untuk selalu menimbang halal dan haram di setiap tindakan yang dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut batasan antara yang hak dan yang batil. Mengetahui persoalan halal haram ini sepintas terlihat mudah, namun bisa menjadi sulit ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian. Apalagi untuk hal-hal yang berada di antara maslahat dan mafsadat atau yang dikenal dengan istilah syubhat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat menarik terkait menimbang halal dan haram. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada Ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa. Ya, habis pulang kampung lumayan lama nih ya kan. Jadi sudah seger lagi, sudah semangat lagi. Insya Allah kita semangat akan mulai baru. Kajian. Iya betul, pulang kampung. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah menimbang antara yang halal dan haram. Beberapa kali mungkin kita sempat membahas ini, tapi saya rasa ini penting lagi untuk di-recall lagi, diingat lagi. Mengapa begitu penting sih kita itu harus memilih rezeki atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang halal? Apa dampaknya kalau misalnya kita ini serampangan? Artinya tidak kemudian hati-hati, tidak warok dalam menentukan apa yang kita konsumsi atau apa yang kita gunakan. Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kenapa kita memerlukan yang halal dan yang thayyib? Jadi dua, ya, halalan thayyiban. Halalan thayyiban itu diperlukan bagi makhluk manusia dari lantaran kita ini berkembang. Karena kita berkembang, dari bayi menjadi balita, balita menjadi remaja, remaja menjadi tua dan lanjut usia. Karena perkembangan itu memerlukan sebuah upaya supaya perubahan itu, perkembangan itu bagus, maka layaknya sebuah kendaraan diberikan buku petunjuk untuk lakukan servis berkala. Betul. Nah, Al-Quran mengajarkan di dalam salah satu ayatnya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, jadi bukan cuma orang Islam. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini. Halalan thayyiban. Ada dua dimensi itu. Halal membentuk karakter, membentuk rohania, dan thayyiban membentuk fisik kita. Jadi kalau pengen anak kita itu tumbuh besar, ya ganteng, sehat, maka kasihlah nutrisi, asupan-asupan yang cukup, maka dia akan berhasil dengan keinginannya. Dan sejarah mencatat bangsa Jepang sudah mampu melakukan rekayasa genetika sehingga mereka generasinya sudah pemain basketnya itu udah 180 tingginya, di atas 170. Nah itu bisa. Tetapi ada lagi yang kedua yang mesti kita melakukan, rekayasa rohania. Bahwa sebenarnya anak yang kita lahirkan itu supaya nurut, mau sholat, sama ibu bapaknya sopan. Iya, betul. Maka dia harus dimasukkan yang halal. Yang halal ya. Jangan sampai gagah, perkasa, ganteng, cantik, tapi sama ibunya nggak sopan. Nah, jadi kalaupun dia non-muslim, dua tuntutan ini tetap aja diajarkan. Nah, pertanyaannya kenapa berlaku juga ayat Quran untuk secara umum? Karena memang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya. Bisa, boleh dijadikan petunjuk untuk bagi siapapun bagi setiap juga. Orang ya, setiap manusia. Artinya jadi memilih makanan yang halal dan thayyib itu hukumnya wajib ya Pak Kiai? Wajib ya? Wajib. Karena jadi kalau kenapa wajib? Karena kalau tidak diberikan asupan yang halal dan wajib ini, dia produknya jadi jelek.
Jadi dia pemanfaatannya tidak sesuai penciptaan. Nah, apabila dia melaksanakan melaksanakan hidup sih tidak sesuai dengan penciptaannya, maka dia mengkhianati Tuhan. Oke. Jadi betapa pentingnya memasukkan makanan yang halal itu ternyata juga bisa dilihat ya produknya. Pasti. Itu bagaimana dari mungkin cara kita bersikap, kitanya, mungkin anak-anak kita juga bisa terlihat dari situ ya Pak Kiai. Pasti. Jadi kalau misalnya mungkin kita melihatnya kok kayaknya ada yang salah nih. Makanannya sudah bagus sebenarnya, nutrisinya juga sudah baik. Tapi kalau dikasih tahu susah sekali ini anak. Nah, kok bisa kayaknya jadi ini aspek yang bisa satu. jadi aspek yang satu kita tidak terlalu memperhatikan. Iya. Oh, oke. Jadi nggak main-main Pak Kiai. Halal itu harus diusahakan. Harus, wajib diusahakan. Wajib diusahakan. Kalau misalnya syubhat itu juga apakah juga berpengaruh Pak Kiai terhadap bagaimana itu pembentukan karakter ruhaniyah tadi kalau syubhat? Nah, kalau pada level keimanan, syubhat itu kan mabainal halali wal haram. Di antara ya. Kondisi di mana belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Orang yang wara itu tarku syubhat khaufan al-wuqu'il muharramat. Jadi istilah yang tadi Mbak Mila mengatakan kata wara itu ya adalah orang yang meninggalkan yang syubhat. Khaufan an wuqu'il muharramat, khawatir jatuh pada yang diharamkan. Kan dia posisinya 50-50 ya, 50-50. Maka yang dia takutkan bukan jatuh di halal. Halalnya tapi justru jatuh di Nah, orang yang meninggalkan yang syubhat itu waroknya bagus dan itu ciri keimanannya bagus. Oke, Pak Kiai, boleh nggak kita dapat penggambaran ya bagaimana kemudian para salafus saleh, bagaimana kemudian para sahabat Nabi itu betul-betul memperhatikan apa yang masuk dalam tubuhnya sehingga kita bisa mendapatkan ibroh sebenarnya. Subhanallah. Ada satu kisah yang ditulis di dalam tafsir, di dalam kitab-kitab tasawuf itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat perhatian dengan asupan. Dia setiap pagi itu meminum susu. Ya, karena memang minum susu itu mereka itu kan sarapannya tidak seperti kita nasi ya. Mereka minum susu dengan kurma atau dengan roti gandum. Yang diperah itu susunya. Tapi tiap hari dia tanya, ini susu kambing yang mana? Di belakang kandangnya itu banyak kan? Iya, ya, karena memang dibuat konsumsi keluarga dan dijual. Tapi setiap kali dia minum dia tanya sama yang merah, ini susu yang mana? Dari kambing yang mana? Gitu kambing yang mana? Nah, suatu saat dia lupa menanyakan, maka dia langsung minum. Maka dia bilang, ini susu yang mana? Makan dilalah, ya bahasa Ponorogo. Kampung saya dong. Dilalah dia bilang gini, tahkahantu ya fil jahiliyah fa'atuni hadzal laban. Dulu aku sebelum masuk Islam masih jahiliyah, aku ini dukun. Dulu orang itu pernah aku tolong. Dan dia sekarang memberikan hadiah susu. Subhanallah. Apa yang dilakukan? Fa'adkhala asabi'ahu. Maka sahabat Abu Bakar memasukkan telunjuknya itu ke dalam mulutnya. Itu. Hatta yukai, sehingga semuanya muntah semua. Hatta zonantu satakhruju ruhu. Sehingga aku duga jangan-jangan beliau keluar ruhnya sampai meninggal. Saking banyaknya dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, ini waro. Ini waro. Ini tingkat keimanan yang melebihi di atas segala-galanya. Karena menurut syariat kan dia diberi, bukannya. Pertama dia diberi. Dan dia sudah masuk Islam. Perdukunannya sudah ditinggalkan. Betul. Maka sebenarnya aspeknya ini bisa jadi halalnya lebih dominan gitu. Tapi sahabat Abu Bakar khawatir. Dia masih berterima kasih dengan perbuatan-perbuatan yang lalu. Maka itu pun dia tidak mau masukkan dalamnya. Sehingga dimuntahkan semua. Saya ketika dia mengatakan hatta zonantu satakhruju ruhu,
Sehingga aku duga jangan-jangan beliau sebentar lagi keluar ruhnya mati itu. Saking Disodok terus sampai kering cairan yang ada di dalam tubuhnya. Ya Allah, betul-betul. Subhanallah. Jadi itulah ya bentuk. Tapi kalau kita kemudian melihat yang sekarang tuh banyak fenomena yang terjadi Pak Kiai. Di akhir zaman ini kemudian orang tidak lagi pusing mikirin halal atau haram. Yang ada ya udah gitu loh. Jadi seolah-olah mereka mikirnya sekarang aja yang haram aja juga bahasanya ya susah dicari, apalagi yang halal gitu. Kadang-kadang orang tuh berpendapat seperti itu gitu. Bagaimana kemudian kita melihat fenomena yang sekarang ini orang tidak lagi peduli ya rasa-rasanya untuk menilai dan memilih halal dan haram ini. Ya, para pemirsa, ini pertanyaan ini saya suka dan ini bagian dari dakwah. Saya di Majelis Ulama Indonesia itu kan ada lembaga halal, Iya. Dan sekarang ini sudah dilembagakan oleh pemerintah. Terlepas dari lembaganya itu sendiri, tetapi yang penting bahwa memang ada upaya orang mempertahankan rasa, mempertahankan menu, tetapi sengaja membuat tampilan itu yang memberi kesan itu sebenarnya makanan halal. Betul. Ada. Dan itu yang lebih berbahaya. Karena sebenarnya dia pegawainya dipanggil orang-orang yang menggunakan seragam atau ornamen keislaman, tetapi sebenarnya produk ini bukan produk lokal gitu lah. Nah, yang ini yang sebenarnya yang tanpa sadar kita memasukkan hal-hal yang haram, sekurang-kurangnya syubhat. Oleh karena itu saya sering berpesan kepada ibu-ibu muda yang masih menginginkan anak itu bahwa asupan bagi seorang ibu yang ingin mengingatkan anak sebenarnya bukan cuma untuk mereka terlebih barangkali. Jangan. Karena memang orang Islam gak boleh menipu. Iya. Tapi menurut mereka nipu itu seni berdagang. Nah ini yang gak cocok. Nah ini yang gak cocok sama kita. Betul. Nah kita cuma melihat wow itu tukang parkirnya pakai peci, iya, itu yang melayaninya pakai busana muslimah gitu. Oke. Nah nanti kita bahas lagi Pak Kiai, ini menarik karena biasanya kan kadang-kadang kita suka, memang kadang kita rewel sih kalau datang ke restoran misalnya, atau mungkin restoran yang kita tahu mungkin menunya luar negeri gitu ya, seafood, western atau apapun gitu ya, kita suka nanya ini pakai sesuatu yang haram nggak gitu. Kadang-kadang kita dibilang ribet nih gitu loh segala macam. Nah itu kan juga sebenarnya itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengurangi potensi haram. Tapi banyak orang yang akhirnya ngerasa kalau kita banyak nanya justru jadi ribet gitu. Padahal ya sebenarnya itu harus ya Pak Kiai. Kita wajib harus rewel ya. Baik. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal haram dan halal ini. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkenalkan, nama saya Burdatul Mukhtar. Saya salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Syariah Bodelor Plumbon Cirebon. Izin bertanya Pak Kiai berkaitan dengan halal dan haram. Dalam fikih disebutkan bahwa sesuatu yang haram itu diperbolehkan dalam keadaan darurat, ketika kita berada dalam keadaan atau situasi darurat. Sebenarnya standarisasi dari keadaan darurat sehingga sesuatu yang haram itu diperbolehkan itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menimbang Halal dan Haram. Pak Kiai, tadi baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari Ustazah ya di Pondok Pesantren Darul Ulum di Cirebon, Ibu Ustazah Burdatul Mukhtar yang menanyakan, kan kalau dalam fikih tuh halal boleh dikonsumsi dalam keadaan darurat, artinya sudah mentok lah Pak Kiai ya, yang haram ya kan. Tapi sebenarnya standar bisa dikatakan darurat itu seperti apa? Karena khawatirnya orang tuh jadi memudah-mudahkan gitu. Nggak apa-apa deh, kan darurat udah nggak ada lagi yang bisa dikonsumsi. Jadi batasan fikih itu sebenarnya seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Mbak Burda.
ada pintu emergensi dalam kehidupan manusia, di kendaraan umum, di pesawat, dimanapun itu dibuka. Dan pintu emergensi itu juga berlaku pada stelsel hukum di dunia ini, termasuk stelsel hukum Islam. Kalau ditanya standarisasinya, bahwa yang namanya darurat dalam kondisi tidak biasa. Dan untuk menentukan tidak biasa itu harus ikhtiar. Di dalam bahasa usul fikih disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu adalah bazlul taqati fi istinbatil hukmi, mengerahkan kemampuan intelektual untuk menggali hukum. Nah, jadi umpamanya dia di perjalanan. Di perjalanan itu dia uangnya habis atau uangnya hilang. Dia perlu makan. Maka dia pertama kali dia mesti menjual yang dia punya. Cincinnya Kak. Kalau yang dijual sudah habis mamanya, nggak memungkinkan lagi, maka dia boleh meminta. Ya, sekedar untuk meluruskan tulang belakang itu. Kalau meminta karena juga dia tidak mendapat juga, maka dia mesti berburu. Kalau itu di hutan atau di mana-mana binatang-binatang liar. Kalau berburu tidak ada, bisakah dia memanfaatkan itu tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan? Rumput-rumput muda dicuci dan itu oleh sahabat Nabi itu biasa dimakan. Nah, kalau nggak bisa juga, maka pada saat itu dia hukumnya darurat. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-darurah tubihul mahzurah. Kedaruratan memperbolehkan yang dilarang. Ya, ad-darurah tubihul mahzurah. Oleh karena itu ketika pertanyaan ini disampaikan ini bagian dari makom ijtihad. Yang di dalam usul fikih itu ada pintu emergensi ketika dia sudah melakukan ikhtiar. Oke. Sebagai contoh kasus Pak Kiai, misalnya kita lagi liburan ke luar negeri nih Pak Kiai. Di negara yang mungkin mayoritasnya non-muslim. Kita pasti juga ikhtiar ya mencari mungkin makanan atau restoran yang halal gitu. Kita diharuskan dulu, kita nyari dulu sampai semampu kita. Kalau tidak ketemu baru boleh makanan yang akhirnya terpaksa mungkin makanan yang haram atau gimana Pak Kiai? Nah ini penting nih, menarik nih pertanyaan ini. Pertama, ke luar negeri itu kita juga harus milih. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa salasati masajid. Kalau kalian ingin bepergian, maka saparlah ketiga masjid ini. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Kalau memang ini mau dikembangkan itu, maka ukurannya itu ukuran masjid gitu loh. Betul. Ukuran Acuannya masjid artinya itu ya. halal ya. Nah kalau kita umpamanya ke satu negara yang komunis, negara yang tidak ada orang Islamnya, maka ikhtiar yang kita lakukan itu kita bisa masak nggak? Kalau kita bisa masak maka kita beli bahan yang mentah. Itu yang paling aman karena kita nggak pernah tahu ya. Tidak tahu, apalagi memang kita tahu makanan mereka bebas seperti itu. Yang kedua, kalau memang itu tidak memungkinkan, maka kita membeli makanan-makanan mentah, jadi buah-buahan, ya, memakan. Ya makanan-makanan dasar, makanan pokok yang sebenarnya dia bisa kok mengatur itu. Seperti umpamanya roti tawar umpamanya. Itu kan nyaris ya aman dari hal-hal untuk karena yang tawar itu memang tidak ada intervensinya gitu kan. Sayur, buah-buahan itu juga relatif. Nah, itu aman dengan cara semacam itu. Tapi PR juga kalau makannya sayur dan buah terus ya Pak Kiai. Jadi sebenarnya kembalikan lagi. Nanti. Iya, makanya. Jadi sebenarnya yang perlu juga sebelum kita safar juga ke luar negeri, kita juga perlu sebagai seorang muslim mempertimbangkan kita mau makan apa, terus bagaimana kemudahan untuk mendapatkan makanan yang halal itu harus jadi nomor satu sih Pak Kiai. Iya, nggak betul. bisa karena misalnya mau ke luar negeri, ke tempat yang indah, akhirnya kita menomor kesekiankan makanan halal tuh kayaknya nggak bisa ya Pak Kiai. Tetapi kayaknya sekarang ini hampir di semua negara ya kalau kita lihat program traveling itu mereka sudah memberikan garansi bahwa makannya itu sudah ada ya daerah-daerah halal. Betul, jadi opsinya bisa halal trip gitu ya, cari aja opsi-opsi yang seperti itu ya Pak Kiai. Itu bagian dari ikhtiar juga ya. Oke, menarik sekali, masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menimbang Halal dan Haram. Pak Kiai, kalau misalnya kita mendapatkan makanan lah atau apapun dari bisa tetangga atau mungkin keluarga yang mungkin kita juga masih ragu antara halal dan haram gitu ya, atau syubhat lah diantaranya seperti itu. Itu sebaiknya bagaimana respon kita Pak Kiai? Ya, haram itu ada dua. Ada dua, oke. Pertama haram zati, zatnya yang haram. Kalau kita tahu anasirnya itu memang benda-benda yang diharamkan, Ya sudah ya. maka secara otomatis penolakan kita dengan Jelas ya. tetangga itu sudah jelas. Dan bahkan kita wajib menunjukkan bahwa kita seorang muslim. Mohon maaf saya muslim, saya tidak boleh makan yang haram. Itu identitas itu harus ditunjukkan. Oke, siap. Yang repot nih yang kedua, haram aridi. Aridi. Bendanya Halal. halal. Sate, Iya. ya, opor dan Waduh, lain sebagainya, nikmat tapi sekali. membelinya uang yang Ya, haram. yang mungkin hasil korupsi misalnya, kan kita hasil nggak tahu korupsi. gitu ya. Nah, itu kan haram itu. Kita nggak bisa mendeteksi secara Detail secara detail mengerti tentang anasir dari yang dihadiahkan kepada kita. Maka kita bisa melihat juga umpamanya dia jualan dulu ya, jualan pakong umpamanya ya. Atau dia adalah orang yang saya susah, germo ya kalau dan lain sebagainya. Orang yang mengeksploitasi manusia, maka walaupun kita tidak lihat itu uang yang langsung dari perbuatan-perbuatan salah, maka syubhat mengajarkan kepada kita jangan diterima. Jangan diterima ya. Jadi jangan dimakan maksudnya. Oh iya, oke, kita oke. terima karena bertetangga, tetapi kita di belakang rumah itu kita kasih, ya, kita kasih binatang, ya, kucing, tikus, ya, makhluk-makhluk malam itu banyak yang bisa menikmati itu. Gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya ada bertetangga tetap harus dijaga ya. Harus. Bukan terus kemudian mohon maaf saya nggak terima nih gitu ya. Iya. Karena Anda kan hartanya nggak jelas. Wah jangan gitu juga ya. Iya. Tapi diterima dengan baik. Tapi ya itu tadi ya, kita jadi sebagai seorang muslim waro itu tetap menjadi pegangan ya Pak Kiai. Ada sebuah ungkapan Sayyidina Umar yang luar biasa. Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya. Seandainya kau sholat dan sholatmu itu menyebabkan kau ramping seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kau berpuasa terus menerus sehingga tubuhmu itu seperti senar. Oh, saking kurusnya. Ya, saking kurusnya. Lam yuqbal zalika minkum illa biwara'in. Maka tidak akan diterima. Ini ukurannya sahabat Sayyidina Umar. Tidak diterima ibadahmu itu kecuali kau wara. Menjaga agar jangan jatuh kepada hal yang diharamkan. Okay. Nah, ini level yang sangat tinggi. Wara itu dijadikan tameng terdepan. Ya, standar terdepan untuk menyeleksi makanan minuman yang mau dia masukkan ke dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau awal kita lihat sahabat Abu Bakar seperti itu, Sayyidina Umar juga seperti itu. Lakukan saja yang kau lakukan ibadah. Tapi kalau kau tidak wara, menjaga yang haram, jangan-jangan ibadahmu tidak diterima tapi kau tidak tahu. Oke. Bahkan kan Pak Kiai pernah cerita, ada doa seseorang yang tertolak ya karena makanannya haram, kemudian baju yang melekat dalam dirinya juga haram. Jadi sebegitu berpengaruhnya ya kekuatan doa itu tadi dipengaruhi oleh halal atau haramnya yang kita makan atau kita gunakan. Ya benar, itu hadis itu sahih. Sahih. Ya, dikatakan itu ruba asas akbar. Berapa banyak orang yang asas itu acak-acakan karena dia musafir kemana saja menjalankan syariat Islam, mengajarkan Islam. Akbar, rambutnya berdebu karena dulu memang padang pasir gitu. Wa ta'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Aina yustajabu du'ankum, mana mungkin doamu diterima. Padahal itu dia musafir yang kemana-mana mengajarkan Islam. Berdakwah ya. Aduh. Tetap saja nggak diterima. Itu aja belum jelas ya Pak Kiai. Maksudnya Allah sudah bilang bahwa itu bisa nggak keterima, apalagi kita gitu loh. Kalau nggak hati-hati kayaknya berat sekali gitu. Saya kemakan tadi sama ucapan Sayyidina Umar itu. Lakukanlah kau sholat. Seandainya tubuhmu itu saking cepatnya bisa seperti busur. Dan kecilnya seperti senar. Karena kau puasa terus. Kalau kau tidak waro, jangan-jangan
ibadahmu tidak diterima. Nah itulah tadi, jadi esensinya adalah betapa pentingnya kita warok, berhati-hati dalam memilih apa yang masuk dalam tubuh kita. Pak Kiai, tapi kalau misalnya halal haram itu sifatnya umum atau memang ada tingkatannya sebenarnya? Nah, keharaman jelas ya, keharaman itu ada tingkatannya, ada level. Ada yang haram itu mutlak. Tetapi ada haram yang setengah haram. Nah, itu tetap haram ya Pak Kiai, karena ada unsur haramnya ya walaupun. Ya, jadi begini, ada yang ketiga itu yang kita tidak bisa menghindar. Tadi Mbak Mira sudah sedikit nyerempet orang-orang yang menghindar dari hal-hal yang riba. Maka dia tinggalkan pekerjaannya di salah satu instansi keuangan ya. Tetapi mereka juga dari pegawai negeri itu juga berhenti juga. Alasannya bahwa income APBN negara itu kan semuanya campur aduk. Dari pajak, ada lagi dari ekspor, prostitusi, gitu, dari pabrik bir, dari apa semua suka yang jelas rokok, itu gitu, haram. misalnya salah satu yang terbesar ya, rokok dan lain sebagainya. Sehingga dia takut. Nah, itu oleh Imam Al-Ghazali dibahas dalam jilid pertama itu diberikan penjelasan oleh beliau bahwa pada bilangan yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi, maksudnya tidak hitung banyak sangat sekali banyak, gitu ya. Dia hukumnya seperti laut. Betul. Di laut itu berapa banyak, berapa ribu bangkai yang ada di laut itu. Maka hukum air laut itu suci. Tetap suci. Ya, tahirun ma'uhu, suci airnya, halalun ya samakuhu ya, dan halal ikan-ikan yang ada di dalamnya itu. Padahal di situ karena apa, volumenya sangat besar sekali. Oke, jadi juga jangan terlalu kemudian antipati gitu ya Pak Kiai. Aduh nanti gaji jadi PNS gimana kan misalnya banyak sekali kan income itu, ya enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Bahkan kita di dalam bertetangga, umpamanya ada tetangga kita ini pekerjaannya dua. Satu dia benar memang dagang. Ya. Satunya nyerempet nih. Yang satu jual nomor. Iya makanya kan PR gitu. ya kan. Waktu dia memberi makanan minuman dan kita dihadapkan, maka nggak mungkin kita menolak karena tadi dia lihat kita tidak berpuasa. Kalau dia belum ketemu kita bisa bilang berpuasa. Bagaimana mungkin kita menghindar? Maka pada saat itu kita niat saja mudah-mudahan air ini termasuk sumbernya dari yang usaha yang halal itu tadi. Tapi dia harus berdoa terus. Ya Allah marzuqni halalan thayyiban. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal ya dan yang thayyib. Masya Allah. Tuh, jadi intinya kita tetap harus minta sama Allah ya. Pada akhirnya betul sih Pak Kiai. Jadi berdoa minta Allah tuh supaya jaga kita selalu, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga yang baik, yang thayyib, yang halal ya Pak Kiai. Ya betul. Itu karena bagian yang nggak boleh dilepas. Iya betul. Sepenting itu soalnya menjaga sesuatu yang halal itu masuk dalam tubuh kita karena berpengaruh terhadap itu tadi tingkat karakter ruhaniyah ya. Masya Allah. Pak Kiai, ini bahasan menarik sekali. Banyak sebenarnya mungkin kita masih bisa bedah, tapi ya qadarullahnya waktunya terbatas. Insya Allah nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.